Hello student, welcome back to English Space. So now we are going to learn about word order. Pernah gak sih kalian ngerasa bingung saat menyusun suatu kalimat? Terus kalian bertanya-tanya, mana sih ini yang betul? Information important atau important information? Nah, masalah ini berkaitan dengan word order, yaitu posisi atau urutan kata dalam kalimat bahasa Inggris. Beda dengan bahasa lain, bahasa Inggris ini punya pola yang tetap atau fixed patterns. Jika urutannya salah, maka makna dari kalimat itu bisa jadi membingungkan. Yuk kita bedah satu persatu. Aturan pertama yang paling sering tertukar adalah adjective before noun. Dalam bahasa Inggris, kata sifat harus diletakkan sebelum kata benda. Formulanya adalah adjective plus noun. Contoh, important information. Important adalah adjective dan informationnya adalah noun. Begitu juga dengan contoh yang kedua, big house. Big-nya adjective dan house-nya adalah noun atau kata benda. Atau expensive bag. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah peletakan dari adjective yang diletakkan setelah noun. Contohnya, information important, house big. Nah, perlu diingat bahwa dalam bahasa Inggris kita harus menyebutkan sifatnya terlebih dahulu, baru sesuatu yang dikenai sifatnya tersebut. Lalu, bagaimana jika kita ingin menambahkan keterangan seperti sangat atau luar biasa? Kita masuk ke aturan kedua. Adverb before adjective. Dengan formula adverb plus adjective plus noun. Contoh, an extremely accurate document atau very beautiful girl. Kesalahan umum yang biasanya terjadi yaitu adalah meletakkan adverb di posisi yang salah. Seperti an accurate, extremely document. Urutannya itu harusnya mengalir dulu dari keterangan yang disebutkan pertama, lalu kata sifat, baru di susunan terakhir adalah kata benda yang dikenai kata sifat dan keterangan tersebut. Lalu selanjutnya kita harus berhati-hati dengan kata yang satu ini, yaitu enough. Kata ini cukup unik karena posisinya justru berbeda setelah kata sifat atau keterangan. Dengan formula adjective or adverb plus enough. Contoh, good enough, fast enough, atau smart enough. Jangan sampai kebalik. Enough good, enough fast, enough smart. Karena mungkin dalam bahasa Indonesia ketika diartikan akan terbalik. Tetapi ini adalah pola dalam bahasa Inggris. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah seringkali terjebak dengan menyebutkan enough good. Jadi harus kita pastikan bahwa kata enough ini selalu berada di belakang kata sifat. Poin keempat adalah indirect question atau pertanyaan tidak langsung. Ini biasanya sering muncul dalam percakapan formal. Pada direct question atau pertanyaan langsung, biasanya kalimatnya adalah what is your name? Ada pembalikan urutan kata kerja. Namun pada indirect question, she asked me what my name is. Kata is tidak lagi berada di depan, tapi tetap berada di belakang. Dalam pertanyaan tidak langsung, kita tidak menggunakan urutan kata tanya, tapi melainkan kembali ke urutan kalimat yang normal. Aturan kelima adalah kombinasi antara adverb dan participle. Pola ini biasanya digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu dengan lebih detail dan profesional. Formulanya adalah adverb plus participle plus noun. Dengan contoh,
carefully prepared food, beautifully written story, atau accurately typed document. Kenapa sih kesalahan ini biasa terjadi? Nah, jadi berdasarkan pengamatan, ada 3 alasan utama kenapa siswa sering melakukan kesalahan word order. Yang pertama, menerjemahkan langsung dari bahasa Indonesia. Karena kita memiliki pola bahasa yang berbeda dengan bahasa Inggris dan seringkali terbalik, maka tentu jika kita menerjemahkan langsung dari bahasa Indonesia secara kata per kata, itu tidak akan sesuai dengan pola yang dimiliki di bahasa Inggris. Yang kedua, melupakan pola dasar bahasa Inggris. Tadi disebutkan bahwa bahasa Inggris memiliki fixed pattern atau pola yang sudah pasti. Yang ketiga, meletakkan kata secara acak tanpa mengikuti rumus. Oke, sebagai ringkasan, mari kita ingat poin-poin kunci berikut. Adjective plus noun, sifat dulu baru benda. Adverb plus adjective, keterangan dulu baru sifat. Adjective plus enough, enough berada di belakang. Indirect question, gunakan urutan kalimat normal. Oke, terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Goodbye.